Sejumlah elit PSSI kecewa dengan kinerja Patrick Kluivert usai kalah memalukan dari Australia. Gaya kepelatihannya yang minim instruksi teknis dianggap membuat timnas tampil tanpa arah. Media Korea menilai naturalisasi pemain tak akan efektif jika pelatih seperti Kluivert gagal memaksimalkan potensi tim. Kritik tajam muncul karena permainan timnas dinilai masih inkonsisten dan tanpa identitas. Belum resmi jadi WNI, Mauro Zylstra sudah disebut-sebut jadi senjata rahasia timnas oleh media Vietnam. Kecurigaan ini mencerminkan kekhawatiran mereka terhadap potensi pemain diaspora Indonesia. Elkan Bagot menolak panggilan timnas demi klub, tapi justru tak mendapat tempat pasti di Ipswich Town. Kini, ia terancam kembali dipinjamkan ke klub kasta bawah di Inggris. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan setiap pembaruan penting dari kami. Simak selengkapnya, hanya di Timnas Goal IDN. Kontroversi mengenai masa depan Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia kembali memanas. Andre Rosiade mengungkap bahwa beberapa elit PSSI merasa kecewa dengan kinerja mantan striker Belanda itu. Ia menyebut langsung menerima keluhan dari petinggi-petinggi PSSI saat laga perdana Kluivert melawan Australia. Dalam laga tersebut, timnas Indonesia kalah telak 0-4 yang menurut Andre mencerminkan buruknya persiapan dan strategi. Andre membandingkan Kluivert dengan Sintayong yang dinilainya jauh lebih disiplin dan realistis. Sin dikenal memberikan porsi technical meeting hingga 2 jam lengkap dengan pembagian tugas taktis untuk tiap pemain. Sementara Kluivert hanya memberi instruksi singkat selama 15 menit menjelang pertandingan besar. Ia menilai gaya Kluivert terlalu santai, tidak terlihat arah permainan, dan minim instruksi teknis. Hal ini, menurutnya, membuat tim tampil tanpa rencana jelas di lapangan. Lebih lanjut, Andre juga mengisyaratkan bahwa kekecewaan bukan hanya datang dari kalangan luar, tapi justru dari internal PSSI sendiri. Ia menyebut bahwa sejumlah orang di tubuh federasi mulai kesal dengan sikap Kluivert yang terkesan setengah hati. Bahkan, sikap dingin Kluivert terhadap tim dan minimnya komunikasi jadi sorotan utama dalam evaluasi internal. Jika ini dibiarkan, bukan hanya performa timnas yang terganggu, tapi juga kepercayaan publik terhadap proyek jangka panjang timnas Indonesia. Andre pun menyampaikan keyakinannya bahwa Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, tidak akan segan mengambil keputusan tegas. Jika Patrick Kluivert gagal membawa timnas lolos ke Piala Dunia 2026, pemecatan bukan hal mustahil. Ini bukan ancaman kosong, mengingat PSSI pernah melakukan evaluasi keras terhadap Sintayong sebelumnya. Meski PSSI terus menggencarkan proses naturalisasi pemain keturunan, media Korea Selatan tetap meragukan masa depan timnas Indonesia. Dalam laporan terbarunya, Sports Chosun menyoroti bahwa sebanyak apapun pemain bintang yang dinaturalisasi, performa tim tetap bergantung pada kualitas pelatih. Patrick Kluivert menjadi sosok yang dipertanyakan oleh media Korea, mengingat minimnya peningkatan performa timnas Indonesia sejak diasuh olehnya. Bahkan nama Mauro Zylstra yang tengah dalam proses naturalisasi pun tidak diyakini bisa menjadi penyelamat utama sang pelatih. Menurut Sports Chosun, Kluivert memang berhasil membawa Indonesia lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Namun hasil itu belum mencerminkan kualitas permainan yang berkembang pesat. Mereka menyebut bahwa permainan Indonesia masih jauh dari kata solid, bahkan cenderung inkonsisten. Kritik tajam dari publik Indonesia pun terus bermunculan, menuntut perubahan di kursi pelatih. Sejumlah pihak menilai bahwa hadirnya pemain keturunan justru tidak diiringi dengan strategi yang tepat dari sang pelatih. Ini menimbulkan kekhawatiran bahwa naturalisasi semata tidak cukup. Laporan tersebut menyebut bahwa Kluivert belum mampu menciptakan gaya bermain yang jelas atau identitas permainan yang kuat bagi skuad Garuda. Banyak keputusan taktisnya yang dinilai aneh dan kurang realistis. Bahkan di beberapa pertandingan penting, Indonesia terlihat kebingungan dalam menerapkan strategi. Hal ini kontras dengan potensi besar yang dimiliki para pemain diaspora. Jika tidak diimbangi dengan pelatih yang mampu memaksimalkan talenta, maka kekuatan Indonesia hanya akan stagnan. Meski sudah 10 striker keturunan atau naturalisasi masuk dalam radar, media Korea tetap skeptis jika Patrick Kluivert masih memimpin. Mereka menyimpulkan bahwa nasib timnas Indonesia bukan di tangan para pemain, tapi di tangan pelatih yang harus membawa arah tim dengan jelas. Proses naturalisasi Mauro Zylstra baru berjalan, tapi media Vietnam sudah mulai menaruh curiga. Pemain keturunan Indonesia Belanda itu disebut-sebut akan menjadi senjata rahasia timnas Indonesia di Piala AFF U23. Padahal secara administratif, Mauro belum berstatus warga negara Indonesia dan belum bisa bermain di turnamen resmi. Meski begitu,
Media Vietnam seperti Soha tetap berspekulasi bahwa Mauro akan diturunkan di kompetisi yang dimulai 14 Juli 2025. Media tersebut bahkan menulis bahwa Mauro Zylstra dan Jens Raven adalah kekuatan utama Indonesia di turnamen U23 tahun ini. Ini menimbulkan kontroversi karena Zylstra diperkirakan belum akan menyelesaikan proses naturalisasi tepat waktu. Pernyataan media Vietnam itu dinilai sebagai bentuk tekanan psikologis terhadap timnas Indonesia. Meski belum sah membela Merah Putih, Mauro Zylstra sudah dianggap sebagai ancaman oleh lawan. Hal ini menunjukkan bahwa ekspektasi terhadap pemain muda diaspora ini sangat tinggi, bahkan di luar negeri. Tudingan media Vietnam ini memperlihatkan kekhawatiran mereka terhadap perkembangan pesat timnas Indonesia. Mereka tahu bahwa kehadiran pemain seperti Mauro bisa mengangkat kualitas permainan secara signifikan. Meski belum turun ke lapangan, Mauro sudah menebar rasa was-was ke tim-tim pesaing. Ini menjadi bukti bahwa strategi PSSI dalam mengamankan talenta diaspora mulai menuai dampak nyata. Nama Mauro kini ikut dibicarakan sebagai calon andalan Indonesia di SEA Games 2025 dan kualifikasi Piala Asia U23. Mauro Zylstra sendiri saat ini masih fokus pada proses naturalisasi yang dijalankan oleh PSSI. Jika berjalan lancar, ia berpeluang besar memperkuat timnas Indonesia di ajang-ajang penting ke depan, termasuk skuad senior. Di bawah asuhan Patrick Kluivert, kombinasi Mauro dan Jens Raven dinilai bisa menjadi duet mematikan di lini depan. Keputusan Elkan Bagot menolak panggilan timnas Indonesia menuai konsekuensi berat dalam karirnya di Inggris. Bek milik Ipswich Town itu kini menghadapi masa depan yang tak menentu setelah berkali-kali dipinjamkan ke klub kasta bawah. Padahal, ia sempat digadang-gadang sebagai salah satu aset masa depan sepak bola Indonesia karena menjadi pemain pertama asal timnas yang berkarir di Liga Inggris. Sayangnya, keputusan untuk lebih fokus mengamankan posisi di klub ternyata tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Musim lalu, Elkan tampil cukup apik saat dipinjamkan ke Blackpool. Banyak pengamat menilai performanya cukup solid dan siap kembali memperkuat Ipswich Town. Namun, pelatih Kieran McKenna justru belum menunjukkan niat kuat untuk memasukkan Elkan dalam skuad utama musim depan. Menurut laporan East Anglian Daily Times, McKenna ingin memantau performa Elkan terlebih dahulu di laga pramusim sebelum membuat keputusan akhir. Kondisi ini menempatkan Elkan dalam posisi rawan untuk kembali dipinjamkan ke klub lain. Kini, dua klub kasta bawah yakni Reading dan Lincoln City disebut tertarik untuk meminjam Elkan Bagot. Meskipun peluang bermain reguler terbuka di klub tersebut, statusnya sebagai pemain pinjaman kembali menegaskan bahwa tempatnya di Ipswich belum benar-benar aman. Ironisnya, alasan Elkan menolak memperkuat timnas adalah demi mengamankan posisi inti di klubnya, namun kenyataan berkata sebaliknya. Bahkan pelatih Sintayong hingga Patrick Kluivert sempat memanggilnya, namun ditolak dengan dalih fokus klub yang kini jadi bumerang. Kehilangan kepercayaan dari pelatih timnas dan tak kunjung diakui oleh klubnya sendiri, membuat nasib Elkan Bagot kini benar-benar terombang-ambing. Padahal, di usia 22 tahun, momen emas untuk berkembang harusnya dimaksimalkan. Timnas Indonesia akhirnya menemukan sosok yang berpotensi menjadi pelapis ideal bagi Tom Hai di lini tengah. Nama Liam Otohganal kini mulai mencuri perhatian publik sepak bola nasional. PSSI dan pelatih Patrick Kluivert disebut bisa mulai bergerak cepat melakukan pendekatan. Dengan latar belakang keturunan Indonesia dan pengalaman bermain di level Eropa, Liam menjadi prospek yang sangat menjanjikan. Liam saat ini memperkuat Excelsior U21 dan sempat mencicipi gelar juara di Belgia saat masa muda. Sayangnya, ia belum mendapat kesempatan untuk promosi ke tim senior maupun dipanggil tim nasional Belanda. Hal itu membuka peluang besar bagi Indonesia untuk meminangnya tanpa hambatan regulasi FIFA. Secara teknis, ia adalah gelandang bertipe box-to-box yang mampu menjaga keseimbangan permainan. Usianya yang masih muda juga membuatnya sangat cocok untuk proyek jangka panjang Garuda. Selain sebagai pelapis Tom Hai, Liam juga bisa menjadi aset penting bagi timnas U23. Ia bisa menyusul jejak Mauro Zylstra dan pemain diaspora lain yang lebih dulu memperkuat tim muda Indonesia. Kedalaman skuad menjadi krusial untuk menghadapi kompetisi berjenjang ke depan, termasuk kualifikasi Piala Asia dan AFF. Patrick Kluivert, dengan pengalaman Eropanya, pasti tahu betul cara memaksimalkan potensi pemain seperti Liam. Apalagi, Liam tidak memiliki beban historis dengan negara lain, membuat loyalitasnya ke Indonesia bisa dibentuk sejak awal. Langkah cepat harus diambil sebelum negara lain menyadari potensinya. Saat ini, Liam belum pernah dipanggil oleh tim nasional manapun, sehingga PSSI berada dalam posisi ideal untuk bergerak. Jika berhasil direkrut, Liam bisa menjadi tandem sekaligus penerus Tom Hai di masa mendatang. Ini adalah momen strategis yang tidak boleh terlewatkan. Dengan kombinasi darah Indonesia dan tempaan sepak bola Belanda,
Lim bisa jadi senjata baru Garuda. Liga Thailand kini menjadi magnet baru bagi para pemain timnas Indonesia yang ingin mencari tantangan sekaligus menjaga performa di level tinggi. Dalam beberapa musim terakhir, setidaknya 3 pemain Garuda telah resmi berkarir di kompetisi tertinggi Thailand. Nama terbaru yang mencuri perhatian adalah Shane Patinama yang baru saja diperkenalkan oleh Buriram United. Klub raksasa Thailand itu tak ragu merekrut bek sayap andalan timnas untuk memperkuat skuad mereka di musim 2026. Shane Patinama akan mengenakan nomor punggung 20 di klub berjuluk Thunder Castle itu. Buriram United sendiri merupakan juara Liga Thailand 4 musim beruntun, menandakan bahwa Shane tak main-main dalam mengambil langkah ini. Dengan pengalaman internasionalnya dan gaya bermain modern, Shane diharapkan bisa langsung beradaptasi dan bersinar. Ia menjadi pemain ketiga dari Indonesia yang tampil di Liga Elit Thailand. Selain Shane, ada Asnawi Mangkualam yang telah lebih dulu mencicipi kompetisi Thailand bersama Port FC sejak 2024. Mantan kapten timnas ini sebelumnya bermain di Korea Selatan, namun memilih pindah demi mencari kontinuitas dan tantangan baru. Asnawi dikenal sebagai pemain yang tangguh dan serba bisa di lini belakang. Pilihannya bergabung ke Liga Thailand dianggap sebagai langkah tepat untuk menjaga performa dan durasi karir profesionalnya. Nama ketiga adalah Pratama Arhan, bek kiri eksplosif yang kini memperkuat Bangkok United sejak awal 2025. Setelah kesulitan mendapatkan menit bermain di Tokyo Verdy dan Suwon FC, Arhan akhirnya menemukan ritme di Liga Thailand. Bersama Bangkok United, ia mulai dipercaya turun sebagai starter dan menunjukkan progres positif. Keberadaan 3 pemain ini di Liga Thailand menandakan bahwa pemain Indonesia kini lebih berani dan realistis dalam mengembangkan karir. Media Vietnam mulai mengalihkan fokus mereka dari timnas Indonesia jelang gelaran Piala AFF U23. Dalam berbagai pemberitaan, mereka justru menyoroti kekuatan Malaysia sebagai lawan yang lebih mengkhawatirkan. Padahal, Indonesia berstatus tuan rumah dan memiliki skuad muda yang tengah berkembang pesat. Namun, pemberitaan dari media Vietnam seperti Sohu menunjukkan bahwa Malaysia kini dianggap lebih berbahaya ketimbang Garuda Muda. Dalam ulasannya, Sohu bahkan tidak menyinggung kekuatan timnas Indonesia saat membahas kemungkinan besar lawan Vietnam di fase gugur. Media tersebut memprediksi skenario pertemuan antara Malaysia dan Vietnam di semifinal atau final. Mereka menyebut macan Malaysia sebagai tantangan serius bagi pelatih Kim Sang-sik dan anak asuhnya. Hal ini menjadi sinyal bahwa kepercayaan Vietnam terhadap dominasi timnas Indonesia mulai menurun. Fokus mereka kini lebih tertuju pada strategi menundukkan Malaysia. Media Vietnam menilai bahwa Malaysia tengah melakukan persiapan yang sangat serius menjelang Piala AFF U23. Tim muda mereka disebut tengah dibentuk dengan struktur yang matang, baik secara teknis maupun fisik. Ini membuat mereka tampil sebagai kandidat kuat untuk merebut gelar juara di Indonesia nanti. Bahkan, Sohu menyebut Malaysia sebagai lawan utama yang bisa menghentikan langkah Vietnam. Tidak ada satupun kalimat yang menggambarkan Indonesia sebagai ancaman di mata media tersebut. Pergeseran perhatian media Vietnam ini tentu patut jadi bahan refleksi bagi sepak bola Indonesia. Sebagai tuan rumah, timnas Indonesia U23 justru tak dianggap sebagai lawan berbahaya. Hal ini bisa menjadi pemicu semangat untuk membuktikan kualitas di lapangan. Garuda Muda perlu menjawab keraguan ini dengan performa meyakinkan.